Ini memang disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah ditemukan perbedaan harga aftur di daerah tersebut dan tentu saja itu difahami dan dimengerti karena ada biaya angkut aftur. Aftur ini adalah biaya bahan bakar pesawat. Yang kedua adalah kami mendiskusikan untuk melihat lebih detail misalnya penerbangan apa yang menuju ke daerah tersebut yang menyumbang inflasi. Alhamdulillah dari beberapa kota yang kita lihat, kita memang tidak terbang ke kota-kota tersebut, dan di beberapa kota besar yang memang frekuensi penerbangannya cukup banyak, tingkat inflasinya lebih rendah daripada yang disampaikan. Jadi memang dalam diskusi tersebut Pak Presiden meminta dua hal. Yang pertama adalah tiga hal, mohon maaf. Yang pertama adalah bagaimana harga aftur bisa lebih merata, lebih sama atau lebih kalau bisa sama dengan daerah-daerah seperti di Jakarta yang paling murah. Yang kedua adalah bagaimana membatasi atau melarang maskapai yang terbang atau mengenakan biaya lebih dari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Alhamdulillah Garuda nggak pernah menerapkan biaya yang lebih sesuai aturan. Dan yang ketiga, memang Pak Presiden secara khusus meminta Garuda untuk mempercepat penambahan armada untuk bisa menekan dan menyediakan tambahan kursi. Jadi demikian, tentu saja inisiatif apapun yang dilakukan pemerintah, karena kita bagian kepemilikannya adalah pemerintah, tentu akan kita dukung. Dan kita dalam hal ini tentu saja menjadi bagian integral dari upaya kita sama-sama untuk meningkatkan perjalanan. Tapi Pak, dengan silakan. adanya diskon penerbangan ini apakah tidak akan makin membebani kinerja dari Garuda, Pak? Bagaimana Anda melihatnya? Dan pun kalau memang diskon ini diterapkan, instrumen apa Pak sebenarnya yang ditekan? Biaya operasionalkah, biaya afturkah, atau layanankah, seperti apa? Ya, jadi gini, mungkin perlu difahami bahwa kami di Garuda juga memberikan diskon secara terbatas ya, untuk rute-rute tertentu di hari-hari tertentu dengan jumlah tertentu. Jadi ini kita selalu sarankan kepada teman-teman yang menginginkan harga yang lebih murah untuk hadir mengikuti Garuda Online Travel Fair atau sejenisnya, di mana pada saat itu kita memberikan promosi-promosi. Kita juga di website kita selalu terus-menerus memberikan promosi-promosi untuk bisa mengentertain teman-teman yang berharap bahwa harga ini bisa turun. Jadi memang butuh terus-menerus upaya bersama, dan kepada teman-teman yang berharap ini ya mesti tetap rajin, terus-menerus rajin melihat kita hampir setiap minggu kok bikin promo terhadap perjalanan-perjalanan khususnya ke Indonesia Timur. Dan kami juga mendapatkan informasi yang sudah beredar di mana-mana bahwa Garuda Indonesia dalam waktu dekat akan mengadakan travel fair bentuknya online. Ini juga akan memberikan diskon untuk banyak penerbangan. Nah sebenarnya Pak, dengan adanya fair seperti ini ataupun promosi seperti ini, seberapa signifikan ini dapat meningkatkan jumlah penjualan tiket? Dan kedepannya seberapa signifikan juga ini akan terus memperbaiki kinerja dari Garuda, Pak? Ya, jadi selama ini seringnya adalah habis. Jadi seat yang diberi harga khusus ini sering habis gitu. Oleh sebab itu kita terus mereview, terus kita tambah dan kita melihat isian penerbangan. Tetapi di samping kita melakukan diskon-diskon terhadap itu, tapi tentu saja lah kita melakukan perhitungan-perhitungan di mana kan nggak mungkin kita misalnya membuat diskon untuk misalnya 50% dari tempat duduk. Kita pasti memberikan diskon secara terbatas sejumlah seat di hari-hari tertentu yang kadang-kadang kurang populer. Ini jadi teman-teman juga kan, saya sering sekali diskusi dengan komunitas, teman-teman itu mintanya diskon misalnya ke Denpasar, diskon ke Jakarta Denpasar hari Jumat. Ini kalau kita nggak kasih diskon juga mayoritas orang ke Denpasar hari Jumat gitu kan. Ya saya katakan ya kita mungkin bisa menyediakan diskon, tapi Anda berangkat hari Rabu gitu atau hari Kamis. Ini kan bisa membantu pemerintah Bali untuk bisa meningkatkan okupansi di luar peak days-nya gitu kan ya. Tapi tolong juga difahami ada banyak mekanisme yang kita lakukan untuk bisa membuat para penumpang lebih mudah naik pesawat Garuda tanpa perlu membayar mahal. Dan ini banyak yang tidak disadari dengan penggunaan Garuda Miles. Jadi kita sekarang ini memperbanyak jumlah kursi yang bisa
tukar dengan miles dan Anda bisa terbang dengan gratis. Yang kedua, kita juga sudah membuka fasilitas cash and miles. Jadi misalnya Anda terbang ke satu tempat harganya 2 juta rupiah, dengan miles yang Anda punya, Anda cukup bayar 500.000 dan miles itu ditukarkan. Miles itu diperoleh, ya selain Anda juga bisa membeli miles, tapi kita lebih utamakan miles itu diperoleh dari penerbangan Anda. Jadi semakin banyak Anda terbang, makin banyak Anda akan dapat milesnya. Dan itu bisa ditukar di disburse ya. Iya. Nah, kalau kita berkaca dari pandemi kemarin, Pak, kita melihat penerbangan berkurang, armada juga banyak berkurang. Apakah dengan kondisi yang sudah mulai membaik, dengan prediksi dan juga optimisme yang dimiliki Garuda saat ini, apakah ada kemungkinan penambahan penerbangan atau mungkin armada ke depannya, Pak? Oh pasti. Kita tidak bisa menafikan bahwa adjustment kita terhadap recovery ini agak ketinggalan. Tapi kita sudah bersyukur bahwa kita bisa melewati proses restrukturisasi dengan baik dan punya fundamental baik operasional maupun fundamental finansial sangat baik. Tentu saja kami sedikit kecewa ketika opening bell kita di awal tahun ini, kemudian harga saham kita menurun cukup drastis. Kami sekarang sedang fokus untuk juga terus-menerus menyampaikan kepada publik dan pemegang saham apa yang kita sudah lakukan, dan alhamdulillah kemarin pada waktu RUPS apa yang kita sudah lakukan selama 2022 dan 2023 ini diterima baik oleh para pemegang saham, dan kami berhasil menunjukkan bahwa planning kita yang kita sampaikan itu cukup rasional. Seperti juga diramalkan oleh banyak pihak, sebenarnya recovery penerbangan domestik itu akan tuntas atau kembali ke level 100% di akhir tahun ini. Tapi memang agak terhambat karena ketersediaan pesawat, dan ini tentu saja kita akan terus tambah. Dan penerbangan internasional baru akan recover di tahun depan. Walaupun kalau melihat dari data-data yang ada, saya relatif agak pesimis bahwa penerbangan internasional akan bisa kembali ke kondisi normal disebabkan beberapa opsi yang dimiliki oleh para bisnismen saat ini. Kita memang meningkatkan jumlah penumpang yang kita bawa di kuartal pertama 2023 itu signifikan, peningkatannya 98,2%, menjadi 1,8 juta penumpang. Jadi kita tetap optimis bahwa ke depannya apalagi ada beberapa event di Republik ini yang tentu saja akan menarik banyak pihak untuk berterbang, baik itu yang ada di luar Jakarta seperti MotoGP dan yang lain-lainnya, dan yang di Jakarta Coldplay pada November nanti. Kita juga kerjasama kemarin dengan Pokemon, jadi berharap bahwa kemudian ini juga mendorong banyak masyarakat aktif terbang ya.